Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Marsha yang beriman. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Marsha turut berbelasungkawa atas kematian ABK Indonesia. Melihat pada kasus yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV Korea MBC yang menyatakan tentang kematian ABK Indonesia yang dilarungkan ke laut dikarenakan pelanggaran kontrak kerja dan dinilai tidak wajar. Bermula dari kapal penangkap ikan asal Cina yang bernama kapal Longxing 629 yang diduga melakukan eksploitasi kepada ABK Indonesia, lalu membuang jenazah 3 ABK WNI yang meninggal karena sakit. 15 ABK WNI lainnya berhasil selamat dan mencapai Busan, Korea Selatan. Namun salah satu dari mereka meninggal ketika dalam perawatan di Busan. Pertanyaan yang mungkin muncul dari kasus ini adalah, apakah cara pengurusan jenazah yang meninggal di tengah laut adalah cara yang benar? Sebelum Marsha jelaskan lebih lanjut, yuk ikuti channel Marsha dengan klik subscribe agar kamu bisa update informasi selanjutnya. Terima kasih. Sekarang mari kita analisa. Cara pengurusan jenazah jika dilihat dari kontrak yang ditandatangani sangatlah bertentangan. Dalam kontrak dijelaskan bahwa jika si ABK wafat, maka jenazahnya harus dikremasi, lalu abunya akan disampaikan kepada keluarga. Namun, bagaimana dengan pendapat Islam tentang hal tersebut? Jika jenazah adalah seorang muslim yang meninggal di kapal yang sedang berlayar di laut, maka para ahli fikih sepakat jenazah tersebut wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Lalu hukum penguburannya wajib menunggu sampai kapal berlabuh di pantai agar dapat dikuburkan di darat, namun dengan 2 syarat. Pertama, apabila jarak kapal ke pantai tidak begitu jauh, di mana dapat ditempuh sekitar 1-2 hari. Kedua, jenazahnya belum membusuk atau rusak. Hukum tersebut didasarkan atas hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talha radhiyallahu anhu pernah naik kapal di laut lalu meninggal. Orang-orang tak menemukan pula untuk menguburkannya kecuali setelah 7 hari, sedang jenazah Abu Talha belum merubah atau membusuk. Namun, jika jarak kapal ke pantai jauh atau jika dikhawatirkan jenazahnya akan berubah walau jarak ke pantai dekat, para fuqaha atau ahli fikih sepakat jenazah boleh dikuburkan di laut, meski mereka berbeda pendapat mengenai tata cara penguburannya. Namun, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa jenazah diberi pemberat semisal batu, lalu diceburkan ke laut agar tenggelam ke dasar laut. Hal ini didasarkan atas pendapat dari mazhab Hambali. Hal ini ditujukan agar sesuai dengan penjagaan syariat terhadap kemuliaan manusia, khususnya muslim, yang harusnya ditutupi ketika hidup dan setelah matinya. Wallahu a'lam. Namun, dalam kasus kematian di atas kapal asing milik non-muslim, seperti aturan dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebelum dilarung ke laut, sepertinya masih minim dilakukan, kecuali di atas kapal tersebut juga hadir beberapa orang muslim. Bagaimana menurut sahabat? Komen di bawah ya. Marsha ingin tahu pendapat kalian. Perlu sobat ketahui, regulasi internasional mengenai seaburial atau pelarungan diatur dalam ILO Seafarers Regulation. Aturan itu memperbolehkan kapten kapal memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal. Namun hal ini tentunya tidak menentukan apakah jenazah muslim tersebut dikuburkan secara Islam. Dan bagi kalian yang lebih paham tentang pekerjaan di atas kapal, apakah si ABK bisa request cara pemakaman yang syar'i di perjanjian kontraknya? Silahkan komen juga di bawah ya. Jika kamu suka video ini, klik like dan bagikan ke sosmedmu agar mereka tahu info ini. Sekian video Marsha, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.